selamat datang kembali di channel Safiani. Hari ini hari ke-31 dan aku akan menjawab pertanyaan yang bertema Bimba A, I, U, E, O, interview yang ketiga. Yeay. Jadi aku akan menjawab pertanyaannya dan let's go. Apa prinsip utama dalam proses Bimba interview yang harus dipahami dan diterapkan oleh motivator? Jelaskan dan berikan alasannya. Jadi prinsip utamanya ini kita harus belajar dan berbuat baik sebagai motivator. Kenapa sih kita nih harus belajar dan berbuat baik? Karena kita sebagai motivator nih harus belajar karakter anaknya, kemauan anaknya seperti apa, karena setiap anak ini berbeda-beda. Nah, berbuat baiknya itu kayak kita harus mengarahkan, kita harus mendidik anaknya, kita harus mengikuti anaknya maunya seperti apa. Jadi kita nih harus menciptakan suasana yang menyenangkan dan itu termasuk berbuat baik. Oke. Apa prioritas motivator dalam kelas pendekatan? Jadi prioritas dalam kelas pendekatan itu kita harus melakukan dialog umum kepada anak. Karena dalam berdialog umum ini kita nih bisa mengenal anak ini seperti apa sih karakternya. Jadi kita bisa tahu konsep belajarnya ini kayak gimana ya biar anaknya ini mau untuk mengikuti pelajarannya. Oke, lanjut. Berapa lama durasi kelas pendekatan dilakukan? Jadi durasi untuk kelas pendekatan ini 5 menit dalam media video call. Nah, video callnya itu lewat WhatsApp. Oke, lanjut. Apa prioritas motivator dalam kelas trial? Jadi prioritasnya itu kita nih harus memberikan kegiatan bermain baca-bacaan yang berhubungan dengan 4 HVK dan 4 HVS. Jadi kita nih harus nerapin kegiatan bermain baca-bacaannya untuk menjadikan prioritas utamanya dalam kelas tria agar anak terampil dalam 4 HVK dan 4 HVS-nya. Berapa lama durasi kelas trial dilakukan? Durasi kelas trial ini dilakukan ini selama 15 menit. Itu termasuk berdoa, berbahasa Bimba, bernyanyi lagu-lagu yang ada. Terus materi 4 HVK dan 4 HVS-nya seperti itu. Berapa lama nih orang tua murid ini dapat mengikuti kelas tria? Nah, lama orang tua murid ini, jadi orang tua murid ini bisa nyoba gratis di kelas trial ini, nyoba gratis, tapi orang tua ini bisa coba sampai orang tua ini yakin untuk membimbakan anaknya. Jadi yakin untuk melepaskan anaknya untuk dibimbakan. Kalau misalnya anaknya dirasa nggak yakin ya, aku nggak yakin nih sebagai orang tua untuk membimbakan. Jadi orang tua ini bisa memberhentikan anaknya untuk dibimbakan kalau dirasa belum yakin. Terus apa prioritas motivator dalam kelas lanjutan? Prioritasnya itu H, S, A, I, U, E, O. Jadi di kelas lanjutan ini anak ini selain H, S, A, I, U, E, O itu anak ini banyak melakukan kegiatan yang dapat mengolah psikomotoriknya. Jadi modul-modul lainnya juga diolah tuh kan, bukan diolah ya, namanya tuh dipelajari. Nah, dipelajari di kelas lanjutan ini.
Misalnya selain HSAIWO itu modul-modul lainnya, modul baca seperti itu. Pokoknya nih benar-benar kita ngolah psikomotoriknya. Karena di kelas lanjutan ini anak ini kenal yang namanya tuh simbol-simbol huruf seperti BDG KMPSY, A I U E O, JEL NTRC. Nah, seperti itu. Terus kegiatan apa yang lebih prioritas antara bermain baca-bacaan dengan kegiatan menyelesaikan modul? Jelaskan. Jadi kegiatan apa nih yang mana ya yang lebih prioritas? Yang mana ya? Jadi kegiatan yang lebih prioritas itu bermain baca-bacaan. Tapi kita sambil menyelesaikan modulnya. Kenapa kita harus menyelesaikan modulnya? Karena agar anak ini tidak terlambat dalam belajarnya, dalam pembelajarannya, dalam materinya. Kalau misalnya anak ini nggak selesai-selesai nih modulnya, aduh, kok anak ini hari ini nggak selesai-selesai nih modulnya, wah, aduh bahaya nih. Nanti dia bakalan terlambat nih materinya. Nanti anak ini jadi kayak, kok aku doang yang nggak bisa kayak gitu. Mungkin ada yang pemikiran seperti itu. Jadi kayak kita sambil melakukan kegiatan baca-bacaan, kita sambil selesaiin modulnya. Misalnya kan prioritas itu baca-bacaan di awal, terus nanti kita lakuin kegiatan selingan, kita coba nih selesaiin nih modulnya nih, modul yang dia belum selesaiin nanti. Terus baru deh kita sambil lakuin nih kegiatan baca-bacaannya nih. Misalnya nih modul yang dia lagi kerjain itu ada kata-kata apa aja nih, kayak gitu. Kan pasti ada kata-katanya yang tertera di modulnya itu. Jadi tanpa secara tidak langsung anak ini bermain baca-bacaan dengan menyelesaikan modulnya juga, kan jadi ada 2 kegiatan nih yang dilakuin. Nah, itu berarti udah menerapkan teori yang namanya teori jam bandul. Nah, teori jam bandul ini kan prioritasnya itu bermain baca-bacaan. Nah, kita sambil menyelesaikan modul-modulnya, entah itu modul berhitungnya, modul silang-silangannya, modul sambung garisnya, kayak gitu. Modul tulis-tulisnya. Oke, lanjut. Bagaimana materi apa yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan? Jadi materi yang dibaca oleh anak ini misalnya itu materi 4 HVK, 4 HVS, 5 HVS, HSAIWO, HS BDG KMPSY, HS JEL NTRC. Pokoknya ini yang masih berkaitan atau berhubungan dengan materi-materi sebelumnya, pasti itu yang anak lakukan ketika bermain baca-bacaan materi yang dibacanya. Materi yang dibacanya itu bisa juga dari materi silang-silang, kayak pilihan ganda, kan itu banyak kata-kata ya, itu bisa juga dijadikan materi. Tapi anak itu yang udah tahap yang lanjutan ya, kalau misalnya masih awal-awal materinya HSAIUEO kayak gitu, BDG KMPSY, JEL NTRC, apa 4 HVK, 4 HVS, 5 HVS kayak gitu. Atau enggak kita bisa kasih ke materi modul B1A, B1B, B1C. Nah,
Itu materinya, termasuk materinya. Bisa juga materinya kita bisa ambil lewat, misalnya dia bikin cerita, misalnya cerita hari ini, terus nanti kita suruh anaknya baca, Kak coba dong ceritain, kayak gitu kan otomatis dia bermain baca-bacaan. Terus materinya kita juga bisa ambil nih lewat dari buku cerita, buku dongeng, apa dari kita bikin kotak permainan kata, apa dari kartu-kartu. Jadi banyak nih materi-materi yang didapat oleh anak, jadi banyak banget kosakata yang dia dapat, jadi dia luas dalam mengenal kata-katanya. Oke, lanjut. Bagaimana cara agar bermain baca-bacaan ini menyenangkan bagi anak? Cara agar bermain baca-bacaan, jadi motivator ini harus mengkreasikan, terus kita harus pelan-pelan, perlahan-lahan ya, bertahap. Jadi nggak bisa kayak langsung brok dikasih semuanya. Itu nanti anaknya jadi bingung, apa sih ini, aku nggak bisa bacanya, kayak gitu. Jadi kita juga harus kasih tahu dikit-dikit ini kata apa aja, cara bacanya gimana, kayak itu pelan-pelan. Terus kayak misalnya lewat nyanyian kayak MA mama, ini gambar apa ya kak? Oh, teko, 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 kayak gitu. Terus kita juga mesti kreasiin, misalnya anak ini bosen ya sama kata-kata yang ada di modul, kita kreasiin, kita coba deh bikin kata-katanya seperti itu. Terus kita bisa coba lewat gambar, terus kita cantumin kata-katanya, bisa lewat mewarnai, kita taruhin kata-kata seperti itu. Jadi tanpa sengaja anak ini jadi kayak tumbuh rasa penasarannya. Kalau rasa penasarannya udah tumbuh nih, pasti nih jadi anaknya ini suka, seneng gitu ya sama kegiatan bermain baca-bacaan. Bagaimana nih menyikapi anaknya tidak mau bermain baca-bacaan? Aduh, gimana ya? Jadi kita harus memperlakukannya dengan cara perlahan, bertahap, secara lembut. Terus kita nggak boleh kayak tergesa-gesa dalam memberikan modul baca-bacaannya. Kita bisa menyisipkan misalnya kesukaan dia apa, kita cari nih tulisan atau kata-kata yang bisa dia baca tapi berhubungan dengan kesukaannya, seperti itu. Oke. Tugas ke-31 sudah selesai. Terima kasih telah menonton videonya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.